Margin tuh kebetulan dia program itu bukan sesar biasa, namanya sesar apa sih? Erax. Nah itu metode baru. Itu gimana? Jadi kalau misalnya kata dokter itu kalau bisa itu zero pain sih, lebih jauh rasanya, maksudnya kalau bisa kita mengurangi rasa sakit. Minimalisir ya. Tapi sebenarnya sih sama aja, cuman dia itu lebih cepat memobilisasi pasiennya. Udah dioperasi nih 2 jam, kita langsung disuruh duduk. Ya kan kalau misalkan orang katanya tunggu 8 jam baru boleh makan, boleh apa, kalau Margin 2 jam udah boleh minum. Terus 4 jam boleh jalan. Berarti pemulihannya lebih cepat. Lebih cepat sih sebenarnya, lebih cepat. Jadi menghemat waktu juga sebenarnya. Tapi serius itu nggak sakit sesar? Kalau menurut aku sih enggak ya, meminimalisir rasa sakit. Apalagi yang lahiran normal, kalau mulai normal lebih sakit lagi. Cuman kan itu mungkin ada istilah katanya belum lahiran normal, belum jadi seorang ibu, sebenarnya sama aja sih. Ya, kita mengandung 9 bulan terus aja sama ntar lu udah kalau jadi ketemu seorang dokter, ibu. lu tanya aja apa yang lu nggak tahu, lu tanya. Walaupun berulang-ulang tanya aja, karena kan posisinya wajar, lu kan anak pertama. Jadi lu harus lebih tahu aja. Apa yang mau tahu dari apa yang mau ditanyain, tanyain aja, jangan ragu-ragu. Ikutin apa kata dokter, ini bagus nggak perkembangan bayinya, oke apa enggak, apalagi dia kan ada minus, harus dicek dulu retinanya bagus apa Nah enggak. yang kita tahu kan kalau minus tuh ada batasnya kan nggak boleh normal tuh. Kalau nggak salah lebih dari 4 ya. tiga apa? Nggak boleh 4? normal. Katanya mau minus tinggi, kalau retinanya bagus nggak apa-apa. Tuh, jadi nanti tuh di berapa weeks gitu dia harus pokoknya kalau posisi bayinya udah di bawah, jadi nanti dikasih surat pengantar untuk ke dokter mata. Kalau retina jadi bagus boleh normal gitu. Nanti dulu jangan ngomong sakit enggak, orang belum. Enggak, soalnya kita harus ini sih, harus sehat semuanya, baik-baik buat bayi kita sehat. Soalnya kita ngasih jodoh yang terbaik buat si Uzel. Besanan. Bapaknya, mamanya mau dulu apa enggak? Harus ada kontrak dari sekarang kalau mau. Udah gini aja lah, biarin mereka konsultasi, kita mah cabut, kita ngobrol di depan. Terus nanya juga sih, enakan sesar atau normal? Tapi sebenarnya sama aja, itu tidak mengurangi. Ya katanya kan kalau nggak ngerasain normal itu belum ngerasain jadi ibu, tapi nggak juga, namanya sama aja gitu. Berapa lama jadinya di Bandung? Pengennya mah lama, pengen jalan-jalan dulu, tapi nggak tahu lah sih kakak. Parno ya? Iya, anak pertama Ali juga gitu waktu aku hamil, nggak boleh syuting, nggak boleh ini. Nggak boleh. Tapi karena emang diri kan diri selebor ya, main apa. Cuman sekarang si kakaknya udah makin dekat, dia kayak udah minum obatnya. Sampai obat diri dia sekarang tahu udah sisa berapa gitu. Sampai ke obat-obat di mana deh? Ya, papa siaga berarti ya. Masih ada cuman kadang Ya, jadi kitanya nggak nyaman. Nggak nyaman. Pasti ada kayak gitu, jadi sebel ya. Nggak apa-apa, biar mirip papanya. yang penting mah sehat lah. Buktinya nih, papanya banget. Tapi si kakak mah kalau soal gendong-gendong Bisa ya? bisa dia mah, karena biasa biasa ngurus bayi. Bismillah. Dedenya tangannya gitu. Udah. Berat kan? Lumayan ya. Lumayan kan? Berapa kilonya teh? Sekarang kayaknya udah mau 5 kilo deh. 5 kilo. Soalnya pas lahir dia 3 kiloan. Gede kan? Gede. Pas lahir 3 kilo, panjangnya 48, hampir 50. Tinggi banget. Tinggi. Kayak papanya tinggi. Kayak Fada ya? Kayak papa ya? Nah, lu tuh sebenarnya takut apa? Ya pertama gue was-was, gue khawatir takutnya. Ya karena ini kan pertama kali kan. Anak pertama. Terus gue takut kalau ya soalnya ini menyangkut hidup dan mati bro. Oh iya sih bener. Tapi dia gini, lo yakin semuanya berjalan dengan lancar, kan ada tahap-tahapnya. Lo konsultasi sama dokter, posisi anak lo gimana. Ya tapi kalau misalnya malah diagnostik buat ini normal, ya udah turutin aja normal. Tapi kalau misalnya dari ada kendala medis, artinya kendala medis itu gini ya, posisi anak yang salah yang memang harus sesar. Tapi semuanya insya Allah bro, semuanya pasti lancar-lancar aja, artinya benar hidup dan
bisa kok. Pokoknya yang penting lu yakin, dan lu sebagai suaminya lu harus lebih tegar dan istri lu juga nggak panik. Jadi kalau misalnya lu panik, istri panik kayak kesian juga. Justru gue harus ngasih Support lah, positive vibes buat dia ya. Kalau gue misalnya kayak margin gitu ya pas lahirin saya, gue takut begini sampai dia pernah saya bagus banget di rumah juga. Manusia udah masih serius sampai dia nangis gini, aku mau pulang. Serius, Kalau ada pikiran kali. Iya, dia katanya mimpi. Gue bilang ya udah insya Allah semuanya pas lancar-lancar aja. Pokoknya kita nih, pokoknya hal-hal yang menurut dia jelek udah Ternyata udah gak usah dipikirin. mimpi kematian ada kelahiran. Iya, makanya kemasian itu udah kelahiran. Tapi insya Allah semuanya masih berjalan dengan lancar. Sama lo ada persiapan nggak biasakan menjelang proses persalinan istri, si suami ada persiapan dong biasanya. Nah, Apa yang lo lakukan saat itu bro? pertama Sharing-sharing karena gue sesar nih ya, sesar nih pertama. Sesar itu gue tanggal itu udah pasti kalau gue. Jadi semua barang-barang kayak popok, baju bayi, apa yang dibutuhin lo harus ya standby di tas. Pokoknya lo pas mendekati HPL lo udah standby itu semua barang-barang. Jadi amit-amit pada saat dia udah kontraksi, jadi lo tahu nih apa yang lo bawa. Semua barang-barang udah nggak usah masukin barang. Terus lo berapa hari nginep di rumah sakit saat itu? Gue kebetulan waktu itu alhamdulillah gue masuk kalau nggak salah Senin, gue pulang hari Kamis. Selesai duka, iya 4 hari, 3 malam. 3 malam. Gua masuk ruangan, proses dimulai 5 menit bro, 5 menit Keluar langsung. langsung. Karena itu mungkin sesar ya, karena kan Cepat ya? sesar cepet banget. Ntar lu pasti bakal kaget, Tapi tapi suara bayi deh. Tapi setahu gue sesar itu suami nggak boleh di dalam. Nah itu Allah alam, cuman gua kemarin konsultasi, tapi ada beberapa bro. Jadi misalkan gini, kayak PCR lu sehari sebelumnya harus PCR tuh. Nah ntar pas lu udah PCR lu hari itu nggak boleh kemana-mana. Sampai ntar hari besoknya mau lahiran lu nggak boleh kemana-mana. Tapi kan tuh gue bilang, namanya kalau normal ada bisa prediksi pak. Mungkin lu mikir oh tanggal 5 tahunnya ternyata ntar tanggal 3. Iya benar. Makanya lu harus kayak gua Siapin dari sekarang harusnya. iya lu siapin terus lu sama kalau bisa jangan sering-sering ketemu banyak orang itu sih yang pasti lu tanya tadi ketemu kemana. Nah biasanya kalau misalnya lu mengatakan iya saya bisa acara ini biasanya lu nggak bisa masuk. Ya pokoknya itu lo, pokoknya yang jelas jangan sembarang ketemu orang. Iya makasih bro ya. Om Kenapa sih papa itu selalu nongol tiba-tiba? Kayak jelangkung. Datang ada jemput pulang nggak diantar. Tiba-tiba nongol di situ. Aneh banget. Gak pernah tenang gitu orang. Jadi nggak boleh bapak ikut kemana di rumahnya? Ya boleh-boleh aja, cuma apa tuh orang ada me time bareng sama istri tanpa perlu ada papa tiba-tiba nongol. Ya, lahiran tuh sakit banget. Apa yang ngalami ibu harus sakit lahir. Lahirin kamu dulu ibu sakit kali. ya ada plus minusnya kalau sesar kan om. Lahirannya nggak sakit, sudah pasca lahirannya sakit. Tapi kalau normal pas lahirannya sakit, pasti sudah lahiran ada rasa sakit, tapi mungkin nggak sesakit sesar. Kan itu. Ya kan dulu kan ibu normal semua pak. Kalau sekarang kan kita bisa sesar, zaman udah canggih. 6 om, termasuk bilar. Gue dengerin apa kata orang tua lah. Vitamin. Makan apa? Biar gede. Ada vitamin om mau. Mau ya. Bang Boril tuh di situ ambilin. Ntar lah. Tapi jangan lu olahraga om. Oh ya. Biar kekar. Kalau itu masih yang terbaik buat lu di sini kan aku dimarahin. Maafin bokap gue ya. Nah gimana ya udah sharing-sharingnya. Udah dong. Nah udah tadi si Bilar udah dikasih tahu apa aja yang harus dilakuin sama enggak. Terutama saran dari bokap gue tuh penting banget tuh. Tuh iya, Apa? vitamin. Jaga kesehatan sama minum vitamin. Terus minum vitamin buat kekerin badan kayak Ali. Terus sama itu tahu yang kalian harus tahu banget, ini penting banget. Justru ibu sesudah melahirkan itu happy-nya harus 2 kali lipat dari sebelum dia melahirkan. Kalau nggak terasinya terhambat banget parah. Penting ya. Happy di mana-mana. Sama-sama lah. Salah makan. Boleh cium kuning ya? Boleh lah. Waduh.
sayang. Sayang, sayang ini bahaya loh, tau sayang banyak orang loh di sini. Kan pakai Kalau di masker. situ lihat banyak banget orang. Enggak. Iya. Kakak, pokoknya jadi pengen ketemu hewan-hewan ada di sini sama burung. Pintar kalau kamu jalan gimana kan satu kamu capek, udah gitu di sini kan rame orang, takutnya kena apa-apa. Sekarang kan lagi pandemik saya. Enggak, Dede nggak capek. Demi burung, Dede nggak capek. Masa burung yang kamu kejar? Harimau lagi harimau. Ada. Nggak tahu. Gak usah nambah-nambah lu. So tahu belum masuk udah, emang lu udah tahu ada harimau kita atau enggak? Udah lah sayang, nanti next time aja pas udah lahiran aja lah kamu mana? Kak, nanti Dede mau foto si elangnya di sini nih. Ayo. Ada aja kamu mah. Let's go. Ayo bos, ini pintu masuk. Ini pintunya. Oh. Hati-hati. Ya iyalah, aduh. Mending kita tuh di rumah udah anteng, ya daripada di sana. Ya emang kalau ramai kenapa? Namanya juga di tempat ini, di tempat umum. Apalagi kan itu kebun binatang. Ya, kalau di kebun binatang pasti ramai, banyak orang, banyak pengunjung. Sih kamu suka aneh-aneh aja. Ya, sayang gak usah sayang, bahaya. Ini masa main ke kandang elang? Lagian kamu ngapain sih pakai main ke kebun binatang? Ada kebun-kebun yang lain, kebun jeruk kek, kebun apa lagi? Taman Sari, Ya, tapi bos pengen kebun lihat. bunga. Bos pengen lihat binatang-binatang yang ada. Iya, kasih kompor-komporin. Ini nggak apa-apa. Wing, pintar. Tuh, staff only. Nah, yang gede kan suka yang gede nih, ini aja yang gede nih. Ah, Oh iya,